0,74 plus 0,5 boron. Itu kalau misalnya kita mau pakai tunggal berapa sih Mas Pendi? Maka kita bisa hitung itu. Silakan sediakan pena dulu, kertas dulu bagi sahabat-sahabat The Brondol yang mau belajar bersama supaya bisa perhitungannya paham, menghitungnya kesetaraan unsurnya. Silakan sediakan pena dulu. Sudah pena dulu. Ini saya sambil ngitung juga. Ini. Jadi misalnya gini sahabat The Brondol. Mungkin akan ada banyak pertanyaan dari sahabat-sahabat The Brondol. Bagaimana sih Pak Pendi supaya perhitungan pupuk kita itu seimbang antara ketika kita pakai NPK dengan urea. Misalnya nitrogennya kita mau pakai urea. Sebagai contoh, kita biasa pakai NPK dengan jenis 13, 8, 27, 4 plus 0,5 boron. Yang artinya bahwa NPK ini adalah 13% nitrogen, 8% P2O5, ini nitrogen, kemudian 8% P2O5, 27-nya itu adalah persen K2O atau kalium oksida, dan 4-nya adalah 4% magnesium oksida. Artinya kalau dia 13% nitrogen, berarti kalau dalam 1 kilo Mas Di, 1 kilo NPK 13,8, maka nitrogennya itu adalah setara 13% dikalikan 1 kilogram atau setara 1000 gram. Maka jumlah nitrogennya adalah setaranya adalah 130 gram Mas Di. Ini 130 gram. Jadi kalau jenengan pakai NPK 13,8 jumlahnya sekilo, maka nitrogen yang kita berikan kepada tanaman kelapa sawit adalah sebanyak 130 gram. 130 gram. Nah, ketika Mas Di mau mensetarakan 13% ini dengan NPK apa dengan urea, berapa sih Pak Pendi? Maka jawabannya adalah silakan jenengan tulis adalah 100 dibagi 46 dikalikan 130 gram Mas. Nih. 100 dibagi 46. Sabar, kita pakai kalkulator dulu nih. Mulai malam sudah mulai hang ini. Jadi sekali lagi sahabat-sahabat The Brondol semuanya, kalau kita berhitung kelapa berhitung unsur hara, maka 100 dibagi 46 dikalikan 130 gram. 283,6 gram urea Mas. Tuh. Jadi memang ketika kita ngomongin persen pupuk, misalnya lah, jenengan pupuk urea 1 kilo, kita sebenarnya pupuk apa sih Mas Bram? Kita pupuk urea 1 kilo, sebenarnya berapa sih unsur hara yang kita berikan ke tanaman kita? Maka sama dengan bahwa kandungannya 46% nitrogen, maka sama dengan 46% dikalikan 1 kilo atau 1000 gram. Maka sama dengan 460 gram. Itu adalah hitung-hitungannya seperti itu. Jadi pupuknya itu sebenarnya 460 gram. Sisanya adalah yang lain-lain yang terkandung di dalam urea. Itu. Jadi kayak misalnya pupuk NPK 12, 12, 17, 2 Pak Pendi. 12, 12, 17, 2. Ini berapa gram sih kaliumnya? Ya kita bisa hitung. 17% kali 1 kilo. Sama dengan 170 gram K2O. Setara KCl-nya berapa? Ya kita tinggal ngitung. 17 per 60 kali 1 kilo. Oke. 60 100 per 60 kali 170. Izin Pak, kalau ngerokoknya itu di luar kamera, takutnya nanti PL ini, pelanggaran. Udah tak setting Mas. Enggak akan pelanggaran Mas, karena udah tak setting ini. Aku The Brondol udah tak setting ini. Iya, takutnya nanti lagi asyik kayak gini belajar, tiba-tiba close. Udah bolak-balik, tenang aja, udah biasa. Itu sama dengan 283 itu sih. Jadi memang apa aturan kita bahas nih. Ini bagus banget nih pertanyaan ini. Tadi saya ke TBM yang
ke TBM yang kurang wow dihasilkan karena kastrasinya tidak sempurna. Berapa kali kita harus melakukan kastrasi? Wah, ini terima kasih Mas Penny Dermawan. Kapan kita harus melakukan kastrasi dan berapa kali? Ini Kastrasi penting. itu apa Mas? Ya, maaf Mas, biar saya pengetahuan tentang ilmu pertanian itu menambah. Jadi kastrasi itu adalah pemotongan bunga jantan dan bunga betina pada tanaman yang belum menghasilkan. Artinya kalau misalnya kita mau menanam kelapa sawit, kita sering melakukan pengurangan jumlah pembuangan bunga jantan dan bunga betina supaya bahwa bonggolnya atau batangnya itu semakin membesar. Pertanyaannya mulai kapan Pak Pendi? Maka mulai keluar bunga dan keluar bunganya sikat saja. Selama kita nanam kelapa sawit, umur sawit bibit sawit kita itu misalnya umurnya 12 bulan, nempel di tanah sama dengan 0. Sekali lagi, kita menanam bibit kelapa sawit umurnya 12 bulan, mau 15 bulan, begitu dia nempel di lapangan, jebret, maka umurnya adalah 0 bulan. Itu yang pertama. Jadi seberapapun umurnya, begitu nempel di lapangan, maka dia umurnya adalah 0 bulan. Begitu dia mungkin muncul, ada beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat The Brondol itu bahwa kalau kita nanam kelapa sawit, apakah dia normal Pak Pendi? Begitu kita nanam kelapa sawit umur 8 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 10 bulan keluar dompetnya normal nggak sih Pak Pendi? Jawabannya adalah normal-normal saja. Hal yang sangat lumrah sekali. Maka begitu dia keluar dompetnya, jenengan langsung bisa hilangkan. Kalau memang masih kecil, gak usah dipakai dodos, tapi tetap disokrok-sokrok saja supaya bunganya atau dompetnya bisa lepas. Lah, selama dia kurun waktu dari 0 kita nanam sampai dia umur 15 bulan, mau jantan mau betina, selama masih ada dompetnya, hilangkan semuanya. Tetap hilangkan semuanya. Tidak terkecuali, hilangkan. Selama kita apalagi ladang-ladang sendiri, kemudian kita kelola sendiri, setiap hari Minggu kita ke ladang, melihat ada dompet, hilangkan. 0 sampai 15 bulan. Hilangkan. Supaya apa? Supaya pupuk kita tertuju pada vegetatif tanaman. Vegetatif artinya batangnya gede, pelepahnya juga semakin membesar, bonggol pangkal pelepahnya semakin membesar, batangnya juga membesar. Lah, pada usia 16 bulan, jenengan semuanya itu bisa memilah dan memilih. Pada 16 bulan. Jadi 0 sampai 15, mau jantan mau betina selama dompet buang. 16 bulan, jenengan harus bisa memilih. Biarkanlah dompetnya itu sampai dia meletek. Dompet bentuknya seperti ini, sampai dia meletek. Kalau dia meletek, maka akan kelihatan. Dia meletek sedikit saja, maka dia akan kelihatan. Apakah dia nanti akan muncul bunga jantan dan apakah dia bunga betina. Kalau dia meletek plek keluar panjang-panjang, maka dia bunga jantan. Meletek cepret keluar putih-putih bunga betina, maka dia adalah bunga betina. Pada usia 16 bulan sampai 20 bulan, kalau dia meletek bunganya jantan, biarkan di pohon itu sendiri. Biarkan di pohon. Gunanya adalah ketika dia nanti dompetnya meletek dan dia keluar bunga jantannya, maka bunga jantan inilah yang nanti akan menarik serangga penyerbuk atau Elesdibius cameronicus. Apalagi pupuknya bagus, maka serangga penyerbuk akan sangat baik sekali. Ketika dia memang meletek betina, buang. Karena kita nggak butuh, kita belum butuh itu. Kita belum butuh yang betina. Betina kita biarkan, kalau kita biarkan jadi buah, buahnya pun masih kecil. Kita buang. Asal jantan tinggal, betina buang sampai umur 20 bulan. Pada 21 bulan, jenengan biarkanlah semuanya. Jenengan biarkan, gak usah dikastrasi lagi, stop kastrasi, maka dia biarkan sampai dengan panen perdana untuk bisa menghasilkan. Syarat panen kelapa sawit. Ini, terima kasih Mas Penny. Ketika kita memiliki kelapa sawit, Mas, maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana bahwa ketika panen perdana itu syaratnya 3. Sekali lagi, syarat panen perdana itu sebenarnya 3. PPKS 5. Kalau di perusahaan saya itu 3. Yang pertama, panen perdana itu wajib minimal 60 pohon bisa 60 pohon bisa dipanen
panen. Kemudian yang kedua adalah umurnya minimal 26 bulan. Lah, berkaitan dengan umur maka sangat tergantung dari varietas yang kita tanam. Tanaman-tanaman tertentu kayak misalnya dami mas dari sinar mas, dia mematok bahwa dia akan panen perdana di usia 24 bulan. Maka ya otomatis dia akan mundur. Berhentinya akan mundur. Akan maju, bukan 21 bulan melainkan di 18 bulan. Maka dia akan panen perdana 24 bulan. Syarat yang ketiga adalah BJR-nya harus 3. Karena balik lagi sahabat berondol, ketika kita menghasilkan tanaman dan buah segar yang ada harganya, sebenarnya BJR-nya minimal 3. Di bawah 3 itu sebenarnya tidak layak jual. Karena harga dari Dinas Perkebunan Provinsi menetapkan harga minimal adalah BJR-nya adalah 3 kg. Sehingga untuk bisa mendapatkan BJR 3 kg, maka sahabat berondol harus menggunakan kastrasi yang tepat. Kemarin ada yang nanya, apakah boleh Pak Pendi saya nggak pakai kastrasi? Boleh. Selama pupuknya tinggi, maka kita nggak pakai kastrasi bisa panen perdana 3 kg. Tapi lebih tinggi lagi kalau dikastrasi sebenarnya. Itu. Selama dikastrasi dia akan jauh lebih tinggi. Itu. Terus ini Pak Pendi, mengenai perakaran. Itu kan perakaran kan ada primer, sekunder, tersier. Jarak yang tepat kita pemupukan antara dolamit, urea dan RP dan KCL ini gimana? Karena kan ada yang bilang juga lebih bagus banyak kan di tempat di gawangan mati atau tempat tempat gawangan mati itu, karena di situ sumber air paling banyak katanya. Menurut Pak Pendi gimana Pak Pendi? Betul. Jadi begini Mas, sebenarnya pemupukan yang paling bagus itu adalah di bawah tumpukan pelepah Mas. Sebenarnya. Akan tetapi bahwa ketika kita di bawah pelepah kita nggak akan mungkin ngangkat pelepah satu-satu, tidak mungkin, tidak akan mungkin. Sehingga dengan menggunakan pendekatan di piringan, ketika kita melakukan pemupukan dengan menggunakan pendekatan di piringan, sahabat-sahabat berondol semuanya, bahwa ketika kita tanaman sudah bisa panen, maka kita tidak diperkenankan memupuk terlalu dekat dengan pohon, itu tidak dekat dengan pohon. Karena maka jaraknya untuk urea KCL bidang tebarnya sekitar 1 meter saja. 1 meter dari pohon sebenarnya untuk mendekatkan itu. Lah, kalau dolomit sama rock fosfat di mana letak yang paling tepat? Maka letak yang paling tepat adalah, terima kasih Mas Alan. Jadi yang tepat yang paling tepat itu adalah bahwa berada pada piringan luar sampai di luar piringan Mas. Itu yang paling tepat. Jadi kalau di TBM misalnya, urea sama KCL berapa Pak Pendi? 30 cm. Nggak apa-apa, 30 cm sampai 50 cm. Lah, kalau dolomit sama rock fosfatnya di mana? Di piringan luar. Di piringan paling luar sampai di luar piringan, Mas. Itu jawabannya, Mas. Lah, sebenarnya ada keuntungan ketika kita tidak meletakkan dolomit dan urea pada satu tempat, itu keuntungannya itu, Mas. Salah satunya untuk menekan kehilangan urea dalam bentuk amoniak yang menguap akibat kenaikan pH yang terjadi akibat pemberian dolomit itu. Makanya sebenarnya urea sama dolomit itu beda letak sebenarnya. Itu. Terus penting nggak Mas, DTM itu tanaman menghasilkan itu pembersihan piringan? Karena kan gini, di tempat saya contohnya itu kan gulmanya itu kan gulma keladi, itu gulma keladi yang sampai sekarang itu kalau kita semprot itu menggunakan paraquat ataupun racun kuning itu ya sebulan 2 bulan dah. Nggak mati, Mas. Itu ada. Saya apakah kita manual aja, kita cangkol, kita bersihkan manual atau gimana piringannya? Ada racun khususnya. Ada racun khususnya, Mas. Ada racun khususnya. Jadi untuk keladi-keladian, banyak pandan-pandanan itu tidak bisa menggunakan single bahan aktif, itu tidak bisa. Campurannya 3, Mas. Itu. Campurannya 3. DMA dicampur dengan paraquat, dicampur dengan triklopir, Mas. Pak Pendi, tapi kan triklopir sistemik, paraquat kontak. Lah, kadang-kadang kita menggunakan kontak untuk membantu merusak kutikula ataupun lapisan pada daun, Mas. Itu tidak mematikan secara ini, tapi dia menghilangkan lapisan pada daun, apalagi dia keladi-keladian itu. Dia harus ditembus dulu. Maka salah satu racun yang diberikan adalah paraquat.
Akan tetapi kalau pakai paraquat tok nggak mati, mental dia. Maka dia harus menggunakan 3. Paraquat dicampur triklopir dicampur DMA, Mas. Itu Izin Mas, DMA itu apa? Metapuron. bukan DMA itu dimetil amin apa ada DMA, nanti cari Mas di internet DMA. Untuk dosis ini gimana dosis? Soalnya kami kan pakai paraquat plus radiamin plus garlon. Itu untuk dosis ini gimana kira-kira dosis kita gunakan ini? Kalau nggak salah itu 50 30 20, Mas. 50 paraquatnya 50 cc. 50, garlonnya 30, DMA-nya 20 atau 30. Jadi ketemunya itu 100 sampai 110 cc per cap, Mas. Mohon nanti dicoba. Siap, siap. Karena lagi penyemprotan untuk masuk kita ke urea, Mas. Makanya tadi aku bingung apakah kita gunakan saja racun ini sebulan kemudian aku pakai orang untuk bersihkan manual, Mas, gitu. Karena nanti kalau kacanya manual- bupuk lagi balik, Kalau nyemprot lagi manual balik. ya hancur, Mas. Kalau manual ya hancur. Makanya itu Mas, soalnya kita pupuk nanti contohnya urea masuk nih kan ini lagi penyemprotan. Nanti urea masuk. Masuk kaca lagi semprot lagi. Wes iki file kerja aku, Mas. Ya, ini masih ada 211 pemirsa The Brondol ya. Kalau sahabat The Brondol punya Facebook, tolong di-add. Ah ini, namanya adalah Guru Sawit, Mas. Ini Facebooknya. Setelah hilang berkali-kali, sekarang nama Facebooknya adalah Guru Sawit dan Guru Sawit 2. Guru Sawit ini, namanya Guru Sawit. Silakan di-add sahabat-sahabat The Brondol yang punya Facebook. Karena bahwa kalau ditanya, Pak Pendi lebih banyak video yang dimasukkan ke TikTok atau di Facebook, lebih banyak di Facebook, Mas. Karena teman-teman Pendi banyak di Facebook. Itu. Namanya nih, Guru Sawit. Guru Sawit ini Guru Sawit, akun yang kedua adalah Guru Sawit 2 Romawi. Itu. Ini ada pertanyaan yang bagus. Pak Pendi, apakah PNPK 1616 itu mengandung unsur trace elemen? Jawabannya tidak, Mas. Izin Mas, trace elemen itu apa, Mas? Trace elemen itu adalah unsur hara mikro, Mas. Unsur hara mikro yang terkandung misalnya kandungannya walaupun dalam bentuk ppm atau part milim atau dalam kondisi jumlahnya dikit saja. Apakah dia mengandung boron, ataukah dia mengandung Cu, ataukah dia mengandung Zn? Jawabannya tidak. Sedikit banget, Mas. Tidak. Kalau dia mengandung beberapa ppm sampai ratusan ppm, dia akan menyebutkan plus Te. Maka sahabat-sahabat The Brondol yang pakai NPK 12 12 12 17 2 yang ada Te-nya, Te itu artinya adalah trace element atau unsur hara mikro. Sehingga kalau di bibitan menggunakan ada trace elemennya ini, daunnya relatif lebih halus dibandingkan ketika tidak ada Te-nya. Itu. Kalau di MN ya itu, Mas. Kalau di 1616 di MN kurang pas, Mas. Nanti masih harus nambah dolomit, Mas. Itu karena 16 ini magnesiumnya nggak ada dan trace elemennya nggak ada. Udah ngantuk apa nih ya? Lumayan, tapi belum ngantuk lah. TBM bisa pakai 13,627 enggak, Pak? Jawabannya kurang rekomendasi, Mas. Kurang rekomendasi, nanti di batangnya mengecil, Mas, kurang pas. Silakan aja yang mau bertanya. Kita akan sebenarnya asam humat itu adalah bagian terkecil dari dekomposisi bahan organik. Sebenarnya adalah untuk mengefisiensi pemupukan. Sementara asam humat, di gambut udah banyak, Mas. Nggak perlu kita berikan. Kalau di mineral perlu, tapi kalau di gambut tidak. Mas Nuranta, Pak, pupuk cair mikrohayati bagaimana? Ya itu, Pak. Mas, yang tadi saya sampaikan, salah satu merek yang saya rekomendasikan dengan saya datang ke salah satu plot penelitian mereka. Pupuk trichoderma yang saya lihat itu adalah menggunakan Trivendia, trichoderma cair, Mas, yang ada di Pekanbaru. Efektif banget, Mas. 50 cc dilarutkan dalam 1 liter untuk 1 pohon setiap tahun, Mas. Kan sedikit banget, hanya 50 cc per liter dilarutkan dalam 1 liter, disiramkan pada perakaran. Wah, ternyata sangat baik sekali. Stagnan Ganoderma nih, Mas. Itu. Mas Noe kalau mau nanti nomor kontaknya silakan hubungi saya saja. Maka turun Mas, oke Mas Di, Mas sehat-sehat selalu Mas Di. Mas atau Bani, Pak, saya nanam usia 10 bulan, tapi kedalaman nanamnya bagaimana solusinya? Walah ya itu, kalau kedalaman jangan terlalu parah, Mas. Kalau terlalu parah, pembentukan pelepannya mekarnya nggak sempurna, Mas Atau harus dinaikkan sedikit itu. Tapi jangan agak harus dikorek-korek sedikit, Mas.
Ke Mas Katong, Pak Pendi, tanah yang mengandung pirit kalau ditetes H2O2 kan akan mengeluarkan letupan apa asap, betul? Itu. Jadi pirit itu adalah rumus kimianya adalah FeS2, Mas. Sehingga dia nanti bukan H2O2. Kayaknya H2O2 ya. Peroksida, betul. Bagaimana menurut Mas Pendi Temba? Kalau Temba ini memang pelepannya pendek. Saya sudah datang ke kisaran ke ASD Bakri, memang 160 pokok per hektar juga tidak terlalu rapat, Mas. Sangat rekomendasi banget. Mas Andi, Pak Pendi kalau habis mupuk boleh kita kasih dolomit ya boleh saja. Pak Panana, Pak sering diurea apakah bagus? Jawabannya ya bagus selama dosisnya juga yang cukup, Mas. Jangan menggunakan urea sampai 4 kilo, 5 kilo, tidak. Dosisnya sangat tergantung umurnya. Mas, kalau mupuknya semua jenis di bawah tajuk Pak Pendi ya boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Tapi ya lebih bagus. Nih, jadi saya ada informasi bagi sahabat-sahabat The Brondol semuanya. Ketika sahabat-sahabat The Brondol melakukan pemupukan, pertanyaannya simpel sebenarnya. Apakah kelapa sawit kita itu mupuknya di mana? Sebenarnya pada usia 6 tahun, tanaman kita itu sudah akarnya itu sudah saling melilit satu dengan yang lainnya, Mas. Akan tetapi memang akar kelapa sawit paling banyak akan berada pada daerah-daerah yang lembab. Seperti itu. Sebenarnya mau ditebar dimanapun ya sama aja. Dan sekali lagi, kalau kedalaman tanah untuk akar-akar serapnya adalah di 5 sampai 35, Mas. Itu yang paling banyak akar serapnya di 5 sampai 35. DM banyak, Mas. Mas Ridho. Pak, bagaimana solusi untuk tanaman tinggi yang kena underplanting yang terserang Ganoderma? Tetap disiram, Mas Win. Tetap disiram. Jadi kalau gak cuma Ganoderma sekarang nggak usah panik banget lah. Karena udah saya lihat mata kepala sendiri. Tanaman satu kemudian disiram pakai trichoderma cair, aman, Mas, aman itu. Kalau memang butuh tinggal hubungi aku saja, nanti tak arahkan ke bagian pemasarannya. Dan Mas Win nanti besok tak upload video cara menggunakannya kalau mau ini. Karena kalau hitung-hitungannya 200.000 per liter, kita butuh 50 liter 50 cc saja. Maka sebenarnya kita sangat ngirit sekali. Hitung-hitungannya hanya Rp10.000 per pohon. Rp10.000 per pohon kan masih sangat murah sekali ya. Ini sambil menikmati kelapa muda nih. Tadi udah saya ambil. Keluarganya masih di Jawa, Mas? Oh, tetap, Mas. Tetap di Jawa, Mas. Masih di Jawa. Mana nih? Muruk merek pupuk NPK 13627 rekomen, Pak. Kenapa tiap merek harganya beda? Yo, tergantung brand. Tergantung brand, Mas Hasi Rama. Kenapa saya bilang tergantung brand? Kayak Pak Tani dari Saprotan Utama harganya lumayan, Mahkota ya lumayan, Haikai yang sekarang cap daun sawit juga sama saja. Nggak jauh-jauh beda. Tapi ingat, masih ada 243 sahabat The Brondol. Saya ingatkan kembali lagi. Kasus kemarin ketika ada sahabat-sahabat The Brondol kemudian beli NPK, bagaimana memastikan NPK kita yang kita berikan itu adalah asli, Mas Pendi? Maka ingat bahwa 13.6, 13.8, 12.12, 17.2, 15.64 adalah NPK yang terbuat dengan menggunakan bahan pembawanya adalah tanah liat. Sekali lagi digarisbawahi, tanah liat. Sehingga ketika sahabat-sahabat The Brondol memberi pupuk dari menggunakan bahan pembawa tanah liat, diambil segenggam, dimasukkan ke dalam air mineral, dikocok, dan dia hancur. Dia tidak akan mungkin mengandung pasir, Mas. Lah kemarin ada yang dikirim kepada The Brondol. Wah, ini isinya pasir. Wah, ada pasir yang kecil-kecil, pasir gede-gede, kerikil. Enggak mungkin ada. Tidak akan mungkin. Jadi kalau ada misalnya diambil segenggam dan isinya kerikil, segera kembalikan NPK-nya. Kenapa? Karena bahwa bahan pembawanya standar nasional Indonesia mengatakan bahwa dia adalah tanah liat. Kalau seandainya dicampur pasir, misalnya kita ngambil segenggam dimasukkan ke air mineral, kemudian di sini ada sedikit saja, ada pasirnya sedikit saja, ya lumrah.
Kalau sedikit saja lumrah, mungkin pengotor dari tanah liatnya. Akan tetapi ketika sahabat-sahabat berondol beli NPK, kemudian pasirnya segini misalnya, ngawur itu, jelas ngawur itu NPK-nya. Apalagi ada kerikilnya, wah tambah ngawur lagi. Lah itulah yang harus kita harus kita edukasi bagi para petani. Biasakan kita membeli pupuk adalah dilarutkan dulu. Kalau masalah dingin gak dingin sangat tergantung. Apakah NPK itu dingin Pak? Ini jawabannya tidak, Mas. Tidak ada yang dingin. Selama dia nitrogennya berasal dari urea ya tetap dingin. Itu. Panduan pupuk kandang Pak Pendi. Sekali lagi tidak ada aturan main di menggunakan pupuk kandang atau pupuk organik lainnya, itu nggak ada. Misalnya mau dikarungi dulu dalam satu tanaman, dikarungi pupuk kandang ayam, dikarung sementing mateng, kemudian diletakkan di tanaman kita, ya baik-baik saja, tidak ada masalah. Kalau bahan fosfatnya dari RP itu bagaimana Pak Pendi? Ya RP itu rock fosfat ini Mas Noe. Rock fosfat itu adalah pupuk yang berasal dari batuan, kemudian ditambang, masuk ke pabrik, digerus doang, digerus kemudian diayak Mas. Udah gitu doang. Sehingga kalau ngomong rock fosfat, mesti dia akan reaksinya lambat, kecuali dia dibantu dengan asam-asam organik yang ada di gambut. Oke, makan apa? Kelapa muda dulu. Kelapa mudanya campur buah naga habis panen. Mas Dedi full jelasin dong tentang tricolor yang dicampur air besok Mas. Tak kasih tutorialnya. Di Lala sudah dikasih videonya dari mereka. Lahan berpasir dikasih urea boleh nggak Pak? Jawabannya ya boleh-boleh aja. Masalahnya pasir tidak mampu memegang unsur hara Mas. Sehingga kalau lahannya berpasir wajib ditambah bahan organik yang cukup banyak. Bapak ini sawit masih TBM kurang rawat, apakah masih bisa pulih? Ya tergantung. Kalau misalnya TBM tapi udah ngelencir ya susah, baliknya susah Mas. Dan sekali lagi bahwa kelapa sawit ketika dia batangnya mengecil Mas, dia nggak akan mungkin belok-belok Mas. Itu. Maka ketika sahabat-sahabat berondol membeli ladang kelapa sawit, nah ini kalau tidak terawat bisa boleh, nggak ada masalah Mas. Rock fosfat bagus ya untuk tanaman sawit Om Pendi, jawabannya bagus. Rekomendasi pupuk apa ya Pak? Tanaman sawit 2 tahun tanam, sebelumnya saya menggunakan pupuk 12 udah pas 12 17 2 Mas. Pak, air laut bagus nggak jadikan pupuk? Salah Mas. Air laut itu adalah mengandung natrium yang terlalu tinggi. Natrium yang terlalu tinggi di tanah kita itu menyebabkan dispersi. Dispersi itu adalah pemisahan antara larutan tanah dengan tanah liat. Kalau masih gunakan, sawit kita cepat mateng Mas. Itu ekstraksinya rendah Mas. Tidak pas. Pak Pendi kalau hanya berbuih tidak mengeluarkan letupan asap, apakah tidak mengandung virus? Tidak Mas. Dia harus apa namanya? Kalau berbuih mengandung Mas, tetap mengandung. Tidak harus meletup, tergantung dari kadar pirit yang ada di tanah kita Mas. Jadi izin Pak Pendi mau nanya juga. Ini kalau kita itu kan banyak juga produk tawaran TSP subsidi. Sebenarnya ada perbedaan nggak sih TSP subsidi dan TSP plus itu? TSP subsidi sama plus itu perbedaannya ada nggak sih gitu? Ya kalau ada yang subsidi gas aja nggak apa-apa Mas. Tidak ada masalah. Sama-sama bagus. Kalau beda pun beda dikit-dikit aja. Kalau ada subsidi gas Mas. Oh sini oke Mas sama petani-petani apa ini Des? Iya. Mas Nopriansah, Bayung Lincir. Mas Ande sampean wong ngendi Mas? Ya, Pak Pendi kan banyak orang yang menanya, Pak Pendi itu logatnya Jawa. Ya memang aku wong Jawa, aku aslinya wong Wonosobo, cuma merantau ning di kebun sawit itu hampir 18 tahun, jadi ya masih bahasanya enggak genah-genah kayak gini. Aslinya orang Wonosobo aku Mas. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mas. Pak Pendi, bolehkah NPK 1616 diberi pembibitan PN
Dan berapa dosisnya? Wah, ini yang tidak real. Kalau saya nggak pakai 16-16. Mas Ishak Juarsa. Pakai urea Mas lebih bagus. Makasih Mas Tian Janer. Mas Pendi inspirasi sawit. Mas Pendi, pengendalian kumbang tanduk yang efektif itu apa? Kumbang tanduk yang efektif itu ada 2. Yang pertama, kalau kita menggunakan yang tabur, maka kita bisa pakai Furadan atau pakai Marsa 5GR, ditaburkan pada pucuknya. Sehingga ketika dia tumbang tanduk datang, makan pucuknya mati kena Marsal. Cuma balik lagi, kelemahannya apa ini? Harus sering diberikan. Kemudian yang kedua, kalau tidak mau ke mempan gimana Pak Pendi? Maka penggunaan polidor. Lambda sialotrin disemprotkan. Kalau untuk mengantisipasi supaya nggak kena ya biar ada bau-baunya. Karena sebenarnya lagi bau-bau lambda sialotrin tidak dicintai kumbang tanduk. Akan tetapi bahwa sebanyak apapun kita mengendalikannya tapi sumbernya tidak, maka menjadi masalah. Mas inspirasi sawit, biasanya kumbang tanduk itu ada sumbernya Mas. Salah satu sumbernya adalah bahwa tumpukan bahan organik dengan jumlah yang terlalu tinggi, yang terlalu tebal, dekomposisinya akan mengandung banyak gendon atau larva kumbang tanduk. Ketika di situ memang ada tumpukan bahan organik, gak ada salahnya jenengan beli Metarizep. Metarizep itu kayak bioinsektisida yang mengandung metarizium Mas. Sehingga dia bentuknya kayak tepung, kemudian dilarutkan, disemprotkan pada tumpukan bahan organik yang mengandung gendon. Biasanya ini akan membantu kita untuk bisa menginfeksi gendon-gendon yang ada di situ untuk berjamur Mas. Itu memang kalau kita tidak efektif menggunakan satu cara, maka harus menggunakan berbagai macam cara. Karena kalau hanya satu cara kadang-kadang nggak efektif, tak akui ya. Misalnya apakah perusahaan itu efektif menggunakan Marsal? Jawabannya enggak. Ya tetap di Marsal juga tetap kena. Karena balik lagi, ada rentang waktu kapan dikasih, kapan enggak. Pas lagi Marsalnya habis di pucuknya ya dimakan juga. Karena sumbernya pasti akan banyak. Sumber dari kumbang tanduknya banyak. Itu. Kapur baras Izin Mas, izin Mas untuk besok karena rencana masih pemupukan. Besok itu racun yang saya gunakan paraquat, tricopyr, kan radiamin. Kalau seandainya besok saya pakai DHD itu radiaminnya masih saya tambahkan nggak? Masih Mas. Selama dia bentuknya adalah keladi-keladian tambahin Mas. Berarti 4 item lah saya masukkan berarti ya. DMA itu, tricopyr, paraquat dan garlon ya. Ya. Jajal lain Mas, dicoba dulu. Siap. Ini Mas Pendi lebih mantap mana antara Sains 1 atau Sains 4? Kalau saya memang pecinta Sains 1 Kalabar. Jadi mau apapun ceritanya. Mas Rasid, kalau kolam lele bagaimana untuk tanaman sawit? Ya bisa aja. Terus kalau kolam limbah lele atau apa mau dipakai ya silakan saja. Tetap bisa digunakan. Di Bangka banyak replanting sawit yang nggak produktif Mas. Ya tergantung Mas inspirasi yaitu masalahnya replanting sawit tidak produktif karena mungkin modalnya kurang. Tapi kan sekarang PSR sudah 60 juta Mas per bantuan pemerintah. Semoga bisa lebih bagus. NPK 15-15-64 bagus nggak untuk TBM Pak Pendi? Jawabannya kalau dia di 6 bulan pertama boleh-boleh saja Mas. Di begitu tanam ke 6 bulan maka pakai 15-15-64 akan, tetapi kalau dia sudah TM1 TM2 misalnya pada umur 1 tahun tidak saya rekomendasikan. Tadi saya ke daerah TBM yang pakai 15-15-64, bunga jantannya terlalu banyak Mas, terlalu banyak. Dia umurnya udah 20 bulan, terlalu banyak bunga jantannya. Kenapa dia terlalu banyak bunga jantannya? Karena tekor kaliumnya 15-15-64 itu kaliumnya cuma 6% Mas, 6%. Sementara rekomendasinya adalah 12-2 Mas. Jauh lebih bagus menggunakan ini. Daunnya hijau, batangnya gede, buah jantan, bunganya jantan, nggak pas Mas. 12-17 lebih bagus Mas John. Mas user, cara ngatasi busuk-pucuk tetap dengan menggunakan Nordok 30 gram per 15 liter air yang disemprotkan pada pucuknya. Mas Pen, berapa lama reaksi pupuk KCL setelah ditabur pupuk? Ya, kalau reaksinya diserap ya cepet Mas.
Tapi kalau terhadap bunga dan buah 17 sampai 24 bulan. Ini kemarin ada sebuah pertanyaan dari seorang petani, sangat menarik sekali. Pak Pendi, aku beli ladang, sudah hampir setahun tak pupuk, hasilnya belum naik. Aku bilang sabar, karena bahwa pupuk yang kita berikan ini pada hari ini dalam bentuk KCL yang nanti akan berpengaruh terhadap produktivitas, maka dia akan sangat membutuhkan waktu. Waktu yang diperlukan sampai dia sampai dia berperan di dalam proses pembentukan bunga dan buah itu adalah umurnya 17 sampai 24 bulan, Mas. Butuh waktu dan butuh sabar, tenang itu. PSR selalu berlaku apabila pengajuan minimal 50 hektar. Betul sekali, harus ada kelompok taninya, Mas. Pak Pendi 1 tahun setelah tanam bisa beralih nggak dari NPK ke UFO? Boleh saja, Mas Deki. Bahaya mana, Mas, pelepah dipangkas muda atau terkena glifosat karena susah buka piringan dan dampaknya? Lah, maka Mas Bo, caranya kalau ini kena glifosat, maka glifosat jangan tinggi-tinggi, Mas. Pada usia 1 tahun ke atas, misalnya jenengan punya TBM kemudian mau nyemprot piringannya, maka jenengan itu bisa menggunakan glifosat yang dicampur starin. 45 cc glifosat ditambah dengan starinnya 15 cc. Starin itu fluroksipir, Mas. Jadi dia itu menggunakannya hanya 60 saja. Nih. Terima kasih, Mas Benny. Jadi kalau jenengan jangan dipangkas, daripada dipangkas salah. Lebih bagus menggunakan glifosat dengan starin. 45 cc dicampur dengan 15 cc. Jadi ini 60 cc. Jadi tanaman umur 15 bulan, 16 bulan itu aman saja. Itu nggak perlu dipangkas habis itu, nggak perlu. Varietas apa yang paling jos di lahan pasiran, Pak Pendi? Ya kalau pasirannya paling cocok tetap lame. Cuma masalahnya dia bunga bejantannya jarang. Lame besok Vindo. Maka kalau sahabat The Brodol punya lahan pasiran, saran The Brodol adalah dicampur dengan menggunakan 2 atau 3 varietas. Lame Sokvin, DP Sains 1 Kalabar, tambah TN1 Bakti Tani. Itu kalau versinya Pendi. Kalau versinya yang lain ya monggo saja. Banyak orang yang mengatakan, tadi ada juga di Facebook mengatakan, yang penting itu aku mau hidup dan mati PPKS. Ya silakan, setiap individual orang punya favorit masing-masing. Kalau favorit The Brodol tetap dipisahin 1 Kalabar. Wah, kalau nanam manggis di sela pohon ya nggak cocok. Manggis pohon tahunan, Mas, nggak cocok. Tidak cocok. Kalau jangan ambil ini jarang, tetap ada, Mas Rito. Kalau kalau saya Supreme itu sebenarnya individual tanamannya bagus juga. Itu TN1 juga individual tanamannya bagus juga. Cuma memang kemarin ada beberapa sahabat-sahabat The Brodol menyampaikan kalau seandainya kita menggunakan saya Supreme dan TN1 memang kontaminan duranya lumayan. Itu rekomendasi jenis lahan sawit untuk lahan berbukit apa Pak Pendi? Tetap DP Sains 1 Kalabar, Mas, dicampur dengan Lame, PPA Sokvin. Sawit pelepah panjang ukuran jarak tanam 9x8 boleh nggak, Pak? Jawabannya tidak, Mas. Tidak. Contohnya Dampi PPKS 239 PPKS yang ngambil PPKS. Rekomendasinya jelas, Mas, di dalam spesifikasinya itu disampaikan bahwa rekomendasinya adalah 130 sampai 136. Maka untuk bisa mendapatkan 130 sampai 136 menggunakan mata 5 9,2 kali 9,2 jarak antar barisnya 8. Ketemunya 130 sampai 136. Kalau pengen lebar lagi 9,4, tapi bukan 9. Karena kalau 9 kali 7,8 ketemunya 143. Gitu. Kerapatan, Mas. Apakah boleh tanam manggis? Tadi saya sudah jawab, jangan, Mas. Karena tahunan nanti rembuk tetap uyek-uyekan, Mas, di lahan kita.
Pak mau tanya, di masa kastrasi buah bagus, pas masuk TM1 bunga jantan mulai banyak, kenapa ya? Pupuknya, pupuk air, bunga jantan terlalu banyak itu gendangnya cuma 2, unsur darahnya ada tidak, kemudian pupuknya bagaimana? Ini menjadi konsen itu. Mas Rasid Sidik, saya kalau menjawab saya Supreme nggak berani karena belum lihat tanamannya langsung, Mas. Tidak berani saya menjawab. Rame ya. Makin malam. Bisa pesan ke Cambah bibit sawit enggak, Mas Rengge? Nanti pesannya sama Mas Penny, Mas. Cari namanya Mas Penny. Itu ataupun Mas Marjal. Marjal ini ada yang butuh bibit sawit ini, silakan saja. Cari komentarnya itu, silakan saja. Sekali lagi The Brunel nggak jualan, Mas. The Brunel itu nggak jualan, sehingga apa namanya, bagi sahabat-sahabat The Brunel ini ada Mas Penny. Ini teman saya yang apa namanya, nah ini Mas Penny. Ini bagi sahabat-sahabat The Brunel yang mau nyari, silakan hubungi Mas Penny saja. Ini Mas Rasid, nanti hubungi Mas Penny, ada di sini. Gaskan Mas Nofriansah. Ini nyari kalabar ya. Itu di Kampar Kiri banyak Mas Nofri. Kalabar bagi sahabat-sahabat yang nyari di PSN 1 Kalabar wilayah Pekanbaru. Partai kecil ada, partai gede ada. Kalau partai gede nanti di Kampar Kiri itu. PPKS yang ngambil jarak tanam 9x9 bisa Pak? Wah, tidak recommended. Terlalu rapat, Mas. Bibit FR1 Panca Surya Gadis bagus, juga bagus Mas. Afros FR1 Afros Mas, bagus. Om saya nanam sawit, saya silang sama pinang bagus. Waduh ya ini ya, kalau lebar jarak tanamnya ya bagus aja, tapi kalau ini ya kurang lah. Saya Mas tak putuskan saja ini. Oh ini nggak bisa ya. Saya biar agak gede gambarnya. Gimana caranya ya? Coba. Udah gelem gede ya. Salah. Sorry, dah buang malah. Pak sawitnya, bentar dulu nih Pak Aditya. Pak kalau sawitnya matang dan bagus tapi rendemen 14 itu kenapa ya Pak? Itu berarti terlalu Jadi ini bagus nih pertanyaan. Kalau sawitnya matang bagus tapi rendemennya 14. Kasus ini terjadi pada daerah-daerah yang daerah kegaraman, Mas. Daerah kegaraman harusnya bahwa masa antesis sampai ke panen itu dia umurnya panjang Mas, sampai 21 minggu. Kalau seandainya kok 21 minggu, 21 sehingga kalau seandainya jenengan pada daerah pada daerah yang garam terpaksa panen matangnya cepat, rendemennya rendah, sebagus apapun bibitnya Mas. Itu kasus yang ada di Kalimantan Tengah seperti itu. Air lautnya naik sehingga kadar garamnya terlalu tinggi, maka dia dipaksa memaksa matang pada buah kelapa sawitnya, ya ini akan masalah besar. Rendemennya BCR-nya kecil, rendemennya kecil banget. Padahal dia adalah daerah-daerah dengan menggunakan bibit bersertifikat. Masih lambang penyemprotan fungisida untuk bercak daun bibit 3 bulan. Berapa hari sekali, sampai seminggu sekali, bahkan sampai 4 hari sekali. Bang Pen, kalau kebun sawit banyak buah landaknya gimana solusinya? Wah mati kita Mas. Kalau buah landaknya, bibitnya apa Mas? Mas Bay, silakan Mas Bay tulis bibitnya apa varietasnya Mas. Kalau buahnya buah landak, salah satunya adalah ketika kita menanam bibit abal-abal atau bibit cabutan, maka jumlah buah landaknya itu tidak terkeruan Mas.
Tidak terkeruan, dan ini menjadi masalah yang besar sekali. Itu bibitnya apa Mas? Ini bagus nih, ada pertanyaan. Ntar dulu ya. Sabar, yang baru WA sabar ya. Mana sih? Nih. Ada yang nanya nih, Mas Bambang, Pak Pendi, pupuk SSA Mopos itu bagaimana sih? Bahwa pupuk SSA Mopos itu adalah pupuk yang mengandung 3 unsur hara. Yang pertama adalah nitrogen, yang kedua adalah fosfor, dan yang ketiga adalah sulfur. SSA Mopos bersifat asam, Mas, bersifat asam. Itu sehingga kalau misalnya jenengan sekali pupuk ya 16% nitrogen dan 20% fosfor, ya bisa juga digunakan. Mau digunakan boleh, kalau terutama mineral ya Mas. Kalau gambut nggak usah pakai SS Mas. Nah ini pertanyaan Mas Arsaka, Pak Pendi, KCL 1 kilo itu mengandung berapa persen? Pertanyaannya kurang tepat Mas Arsaka. KCL itu mengandung 60%. Ini harus dipahami ini. Mohon 219 pemirsa ini. Ini beda loh, pertanyaannya beda Mas Arsaka. Pak Pendi, KCL 1 kilo itu mengandung kalium berapa persen? Jawabannya tetap mengandung 60%. 60% jawabannya. Pertanyaannya harusnya nggak gitu. Dalam 1 kilo KCL berapa kaliumnya? K2O-nya. Maka 60% dikali 1 kilo Mas. Karena bahwa yang namanya persen di dalam pupuk sama dengan adalah persen berat dari berat pupuknya. Misalnya ini misalnya nih SS Amopos. SS Amopos itu kandungannya 16% nitrogen, kemudian 20% P2O5. Berapakah gram nitrogen dalam SS Amopos 1 kilo? Maka jawabannya adalah 16% dikali 1000 gram, 160 gram. Itu Mas. Karena 16% sama dengan 16% dari berat pupuk itu sendiri. Ya, sorry ya, agak terganggu ini, apa kepilak. Tuh. Terima kasih Mas yang udah ngasih janji hati, Mas Raita. Mana sih? Cara memupukkan baru tanam Bang, bagaimana? Pupuk apa saja Mas? Sahabat-sahabat Brondol masih 220 sahabat Brondol. Kalau nanya pupuk opo, dosisnya bagaimana, jangan beri aku. Biasanya akan saya jawab menjadi prioritas pertama pemberian tabel. Kemarin memang setelah live ambruk, jadi tidak terjawab banyak, tapi tetap tak jawab selalu mampu saja. Ketika ngomongin tabel, kata kuncinya tabel. Pak Pendi minta tabel, Mas Pendi minta tabel, Om Pendi minta tabel, tetap tak kirimi. Cari nomornya ada di beberapa postingan The Brondol. Baru nonton video Bang Pendi tentang sains 1 26 bulan, ternyata live-nya di sini Mas, karena Facebooknya masih 221 pemirsa The Brondol semuanya. Bahwa The Brondol sekarang Facebooknya udah berganti setelah hilang. Ini namanya Guru Sawit. Nah ini Facebook saya, Guru Sawit. Cari di Facebook Guru Sawit. Ada Guru Sawit saja, ada Guru Sawit 2. Dua-duanya adalah memang akun resmi The Brondol. Kenapa buah viresan banyak ditolak di PKS ya? Karena memang terkadang persen matangnya nggak kelihatan Mas, kentaranya. Mengkal oren, mateng oren lah, tergantung kadar orennya ini yang banyak nggak diterima. Padahal kalau buah viresan kayak misalnya Topaz 3 itu tetap akan memiliki apa namanya, ini udah pada masuk nih Pak Pendi, sudah banyak yang masuk gitu. Pak Pendi tabel, tak kirimi tabel ya, sak gepok dari rekomendasi PPKS. Terima kasih Mas Penny Dermawan, sehat-sehat selalu Mas Penny. Mas Robi, bibit siap tanam ada Pak Penny, ada Pekanbaru Mas, banyak. Ini kalau wilayah Sumbar hubungi Mas Penny nih, Mas Penny Dermawan.
Mana Mas Penny terwali? Moga Mas Penny, munggah ke. Nih. Kemarin tadi ada yang nanya ini wilayah Sumber, Darmasraya. Ya ini hubungi Mas Penny nanti. Kalau mau nyari bibit ke kelapa sawit, monggo saja. Bawa bibit siap tanam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat Mas Penny? Alhamdulillah masih serak-serak nih Pak. Ya podo. Wah, gue baru. Oh berarti memang musimnya itu memang apa ya? Merata ya Mas Penny ya? Iya. Musim demam. Walah, nganti obat toh ya aku ki ngombene obat ae Jan. Tadi ada yang nanya tuh Mas Penny. Itu sekali lagi kalau sahabat-sahabat Obrol mau nyari kecambah hubungi Mas Penny saja. Mas Robi di mana Pekanbaru Pak Pendy? Ada di wilayah Kampar Kiri Mas. Nanti jangan beri aja Mas Robi. Mas Penny ada? Mas. Pripun Pak? Bibit siap tanam ada? Enggak? Kosong Pak, kosong. Iya, iku Mas Penny percairan ya mak ngeri kali itu lagi ngopo toh Mas? Lagi Benerin mobil. nimbang nih, Pak. Nimbang. Wah iya cairan ya Om. Pak Pendy kerja di PT mana? Saya kerja di Salim Group Mas. Ya ini Mas Ferry Sadli, Pak Pendy ada jual kecambah PPKS yang ngambil nggak? Nanti hubungi Mas Pendy aja.